Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K2 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kelompok kami. Kami di sini membuat alat freeze drying mesin dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Kelompok K2 terdiri dari Adi Haryo, Siti Radin, Indah Rustiani, Adila Aisyah, dan Wardatul Maulida. Apa itu freeze drying mesin? Freeze drying mesin merupakan metode pengawetan produk dengan cara dibekukan lalu dikeringkan, yaitu disublimasikan dengan cara divakum, menghasilkan produk yang awalnya berfasa liquid menjadi produk padat tanpa mengandung air. Keunggulan freeze drying yaitu dapat mempertahankan mutu hasil pengeringan, diantaranya dapat mempertahankan stabilitas ekstrak, yaitu menghindari perubahan warna, aroma, dan unsur organoleptik lain, dapat menghambat aktivitas mikroba serta mencegah terjadinya reaksi kimia dan aktivitas enzim yang dapat merusak kandungan kimia ekstrak. Untuk prinsip freeze drying yaitu dimulai dengan proses pembekuan ekstrak dan dilanjutkan dengan pengeringan, yaitu mengeluarkan atau memisahkan hampir sebagian besar air dalam ekstrak yang terjadi melalui mekanisme sublimasi. Adapun komponen pada freeze drying yaitu ada chamber. Chamber merupakan wadah atau ruang untuk meletakkan bahan atau produk yang akan dikeringkan, terdiri dari rak dan nampan. Kemudian komponen tersebut digunakan untuk menyimpan produk pada proses pengeringan beku. Adapun tools yang digunakan yaitu circle untuk membuat dasar lingkaran, kemudian rectangle untuk membuat dasar persegi panjang, kemudian menggunakan perintah extrude untuk memberikan volume atau membentuk objek solid, kemudian perintah press pull, kemudian union untuk menggabungkan objek dan substrak untuk membuat lubang. Adapun material yang digunakan pada chamber yaitu stainless steel dan rubber black. Kemudian komponen kedua yaitu ada control panel. Control panel ini sebagai sistem operasi panel listrik dari alat-alat yang membutuhkan sumber listrik untuk sistem pendinginan seperti kompresor, kipas, kondensor, dan lain-lain. Adapun tools yang digunakan yaitu rectangle untuk membuat objek persegi panjang, kemudian ada perintah extrude. Kemudian material yang digunakan pada control panel yaitu menggunakan steel dan plastik. Selanjutnya ada komponen pintu. Pintu berfungsi untuk menutup tabung atau chamber pada saat proses pendinginan. Pada komponen ini digunakan tools rectangle dan circle sebagai bentuk dasar dari komponen. Kemudian digunakan extrude untuk membuat objek dari yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Digunakan juga fillet edge untuk membuat lengkungan pada pintu. Substrate juga digunakan untuk membuat engsel pada pintu. Union juga digunakan untuk menggabungkan engsel dan handle pada pintu. Material yang digunakan pada komponen ini adalah akrilik, plastik, dan stainless steel. Selanjutnya ada komponen pompa vakum. Pompa vakum digunakan sebagai penangkap uap hasil pengeringan yang dilepas produk pada saat dipanaskan. Uap ini mengandung zat cair yang dilepas dari padatan. Pompa vakum terhubung dengan kondensor, heat exchanger, dan chamber. Tools yang digunakan pada komponen ini ada rectangle dan circle sebagai bentuk dasar dari komponen tersebut. Kemudian digunakan extrude untuk membuat objek yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Digunakan fillet edge untuk membuat lengkungan pada sudut pompa. Lalu digunakan juga tools tambahan seperti loft, press pull, union, dan shell. Shell sendiri digunakan untuk membuat ruang pada komponen 3 dimensi. Dan untuk membuat pipa yang menghubung antara kedua pompa tersebut ada tools yang digunakan yaitu line dan sweep. Material yang digunakan pada komponen tersebut ada iron dan copper. Komponen selanjutnya yaitu kondensor. Kondensor merupakan alat untuk membuat kondensasi bahan pendingin gas dari kompresor dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tujuan dari kondensor adalah untuk menarik uap yang menyublim dari produk.
Adapun tools yang digunakan untuk menggambar alat ini, komponen ini maksud saya, yaitu yang pertama ada rectangle, yaitu yang berfungsi untuk membuat garis berbentuk persegi panjang untuk membuat kisi-kisi dari kondensor tersebut. Kemudian ada line yang berfungsi untuk membuat kisi-kisi dinding serta pipa dari kondensor tersebut. Kemudian ada silinder yang berfungsi untuk membuat pipa panjang dari ujung kiri ke ujung kanan dari kondensor tersebut. Kemudian ada extrude yang berfungsi untuk memberikan volume pada objek 2 dimensi sehingga tampak menjadi objek 3 dimensi. Kemudian ada substrak yang berfungsi untuk melubangi kisi-kisi dari kondensor tersebut. Kemudian ada press pull yang berfungsi untuk melubangi kisi-kisi dari ujung kiri ke ujung kanan dari kondensor tersebut. Kemudian ada shell yang berfungsi untuk memberi ruang pada pipa penghubung bagian kiri dan bagian kanan dari kondensor tersebut, dan copy yang berfungsi untuk memperbanyak jumlah kisi-kisi tanpa harus menggambar ulang. Adapun material yang digunakan untuk menggambar komponen ini yaitu aluminium, copper, dan stainless steel. Selanjutnya ada kerangka. Kerangka berfungsi sebagai penopang dari seluruh komponen alat freeze drying. Adapun tools yang digunakan yaitu rectangle, extrude, copy, dan move. Rectangle sendiri digunakan untuk membentuk gambar 2 dimensi dari setiap tiang penyusun kerangka. Kemudian extrude digunakan untuk memberikan volume pada gambar 2 dimensi yang sudah dibuat. Copy digunakan untuk menggandakan tiang yang memiliki ukuran sama. Kemudian move digunakan untuk memindahkan tiang hingga membentuk kerangka seperti pada gambar. Material yang digunakan untuk kerangka ini yaitu stainless steel. Sekian penjelasan mengenai alat freeze drying machine dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.